CNN Indonesia Breaking News. Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News CNN Indonesia bersama saya Alfian Raharjo. Perayaan kemenangan atlet Indonesia peraih medali di Olimpiade Rio 2016 kembali digelar. Dan kali ini mereka diarak menuju ke Istana Merdeka dan jam 8 lalu rombongan berangkat dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Senayan, Jakarta. Dan sekarang kita akan mencoba melihat suasana seperti apa arak-arakan yang sampai saat ini sudah mendekati kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kita lihat suasananya. Ya, bisa kita saksikan bersama, memang arus lalu lintas di sepanjang jalan ini masih dikatakan cukup lancar, meskipun sebenarnya antusiasme warga untuk menyambut para peraih medali Olimpiade Rio 2016 ini cukup banyak masyarakat yang menantikan dan juga memberikan sambutan yang cukup meriah kepada para peraih medali ini. Dan sebenarnya ini merupakan hari kedua setelah mereka kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sempat diarak dari bandara menuju ke kantor Kemenpora, dan ini merupakan hari kedua. Rencananya nanti para peraih medali ini dan juga para peserta Olimpiade akan diterima oleh Presiden Joko Widodo. Dan rencana nanti di istana mereka juga akan mendapatkan penghargaan yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di mana para medali emas akan mendapatkan penghargaan berupa uang nominal 5 miliar rupiah, sementara peraih medali perak mendapatkan uang sekitar 2 miliar rupiah. Dan sekarang para arak-arakan ini sudah memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Bisa kita saksikan bersama bahwa wajah-wajah gembira bisa kita saksikan para peraih medali emas ini bisa dengan senyum lebar, mereka bisa memberikan kebanggaannya, bisa memberikan prestasi yang luar biasa untuk negeri ini. Dan tentu saja ini tentu menjadi kado yang cukup menarik gitu, kado yang cukup menggembirakan bagi ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-71 yang dirayakan pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Dan masyarakat terus memberikan dukungan kepada para peraih medali ini dengan melambaikan tangan. Ini juga bisa kita saksikan juga ada Menteri Pemuda dan juga Olahraga Imam Nahrawi juga tengah berada bersama dengan Tantowi dan juga Liliana Nasir, serta ada Sri Wahyuni dan juga Eko Yulianto di atas bus bandros ini. Dan bendera merah putih juga senantiasa dilambaikan oleh para warga yang senantiasa sejak pagi sudah berdiri di jalan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk memberikan sambutan yang cukup meriah kepada para peraih medali emas dan juga medali perak di ajang Olimpiade Rio 2016 ini. Memang jika dikatakan sebagai peraih medali emas ini, Indonesia terus menciptakan tradisi untuk mendapatkan meraih medali gitu. Tapi sayangnya pada tahun 2012 lalu medali tidak diraih dalam ajang Olimpiade, khususnya untuk ajang bulu tangkis. Kita sempat terlewat di tahun 2012, namun kembali di tahun 2016 ini kita bisa meraih medali emas di ajang Olimpiade ini untuk senantiasa mempertahankan tradisi meraih medali di setiap ajang Olimpiade. Dan saat ini tim sudah arak-arakan sudah bergerak untuk mencapai sekitar kawasan Sarinah, dan kita akan mencoba untuk mengetahui seperti apa situasi di Bundaran Hotel Indonesia meskipun arak-arakan sudah mencapai Sarinah. Di sana sudah ada Reinhard. Reinhard di sana, Reinhard, bagaimana suasana di Bundaran Hotel Indonesia saat dilintasi oleh para peraih medali emas dan juga medali perak Olimpiade ini? Tadi sudah melintas Alfian di Bundaran Hotel Indonesia. Tadi kita lihat bersama-sama bagaimana wajah-wajah pemenang yang begitu cerah, secerah pagi ini, di mana mereka diarak dari Kemenpora menuju ke Istana Negara Jakarta. Sudah lewat tadi di Bundaran HI, dan
tapi masih terlihat begitu ramai masyarakat di sini, petugas juga masih terlihat ada di sini. Tadi masyarakat begitu antusias melihat rombongan mobil bandros yang melewati Bundaran HI. Cukup meriah sebenarnya di sini. Tadi kita bisa lihat, tadi saya lihat di sana masyarakat begitu banyak yang datang. Rombongan juga sudah lewat dan saat ini sudah menuju ke Istana Negara untuk segera disambut oleh Presiden Joko Widodo. Tadi jalanan sempat ditutup sementara, ditahan, dan setelah rombongan sudah melewati Bundaran Hotel Indonesia, saat ini kembali mobil sudah bisa melintas di depan Bundaran Hotel Indonesia dan arus lalu lintas sudah kembali normal. Tapi kita masih akan tunggu nanti bagaimana prosesi berikutnya. Tapi tadi sudah begitu semarak kita lihat bersama-sama rombongan atlet peraih medali di Olimpiade Rio tahun ini yang diarak dari Kemenpora menuju ke Istana Negara melewati Bundaran Hotel Indonesia. Alfian. Baik, terima kasih Reinhard. Untuk mengetahui suasana seperti apa di bus bandros ini, sudah rekan Femi Afriyadi di sana. Femi, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi di atas bus bandros hingga saat ini, Femi? Ya, Femi, selamat pagi. Bagaimana suasana di atas bus bandros tempat berdirinya para peraih medali ajang Olimpiade Rio 2016 ini di sana? Anda bisa mendengarkan suara saya? Ya, tampaknya rekan Femi Afriyadi masih belum mendengar suara dari studio dan kita bisa saksikan bahwa arak-arakan ini masih terus bergerak untuk menuju ke kawasan Istana Negara yang nantinya akan diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan, bisa dikatakan demikian, peraih medali emas dan juga peraih medali perak di ajang Olimpiade Rio 2016 ini. Dan arak-arakan saat ini masih diperkirakan masih sampai di sekitar kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan MH Tamrin, dan secara perlahan arak-arakan ini bergerak dan masyarakat di sekitar kawasan ini juga terus memberikan dukungan, memberikan semangat kepada para atlet yang baru saja kembali dari Olimpiade Rio 2016. Dan kembali kita akan mencoba menghubungi rekan Femi Afriyadi yang saat ini masih berada di atas bus bandros. Femi, seperti apa suasana arak-arakan ini yang semakin mendekati Istana Negara? Ya, Alfian, memang semakin menuju ke istana ini, saya berada di jalan Tamrin ini, iring-iringan bus ini sempat terhenti, mungkin memang ada di depan jalur ini. Dan tapi antusias dari ada di sekitar jalur ini masih terus berlangsung. Mereka mengambil foto dari bawah, bagaimana juga pengendara sepeda motor, bagaimana juga pengendara roda 4 yang memberikan respon dan juga reaksi yang cukup baik begitu. Dan saya sekarang sudah bersama Pak Gatot. Pak Gatot, ini gimana Pak melihat antusiasme masyarakat di sepanjang jalur ini terhadap champion-champion kita hari ini? Rasanya terharu ya, sampai kami harus ngomong nggak lancar gitu. Tapi poinnya adalah terima kasih pada masyarakat, memberikan tribute kepada pahlawan-pahlawan olahraga kita. Dan terima kasih juga kepada media, karena kontribusi media sehingga masyarakat menjadi aware dan kami juga minta permakluman karena menimbulkan kemacetan luar biasa. Terima kasih Pak Gatot, semoga terus bersemangat. Dan ini Anda bisa lihat bus bandros ini sudah kembali melaju begitu, dan ini akan terus menuju ke Medan Merdeka, menuju ke istana, dan nanti akan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Anda bisa lihat bagaimana para pekerja yang ada di kawasan ini juga mengambil foto, membaikan tangan kepada champion-champion yang ada di atas bus bandros ini. Ada Sri Wahyuni, ada Eko Yuli Irawan, ada juga Tontowi Ahmad dan juga Liliana Natsir yang sedang berada di depan dan juga memberikan reaksi kepada masyarakat yang menyambut mereka dengan antusias di sepanjang jalur ini, Alfian. Ya, baik, terima kasih Femi Afriyadi. Tampaknya memang tanggapan dari masyarakat memang cukup luar biasa diberikan kepada para atlet Indonesia yang baru saja pulang dan juga meraih medali di ajang Olimpiade ini. Dan nantinya arak-arakan para pahlawan Olimpiade ini beserta para ofisial akan diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana di Istana Negara, saat ini sudah ada rekan Yudi Yudawan di sana. Yuda, bagaimana situasi di istana pada pagi hari ini?
Iya, Alfian, saya berada tepat di Silang Monas bagian barat. Di belakang saya ini, nanti rencananya mungkin memang tidak terlihat oleh kamera, tapi ini adalah pintu gerbang yang akan dibuka, sehingga nanti Bandros akan masuk ke dalam, sementara tim official lainnya akan berjalan kaki. Dan memang rencananya agendanya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti Presiden Joko Widodo akan menerima keempat pahlawan Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Salah satunya adalah Liliana Natsir dan juga pastinya Tontowi Ahmad. Dan mereka memang akan diterima di sana, nanti seperti Alfian tadi katakan, akan banyak sekali seremonial selain penyerahan medali maupun bonus. Mereka juga pasti akan berbincang-bincang dengan lebih dekat dengan Presiden Jokowi dan pastinya juga akan ada konferensi pers. Sejauh ini memang belum ada terlihat kepadatan lalu lintas Alfian di kawasan Silang Monas maupun di kawasan Medan Merdeka Barat, tetapi bisa saya bayangkan nanti ketika pukul kurang lebih mungkin 10-15 menit lagi kawasan ini pasti akan sangat padat karena memang sebagian warga sudah mulai berdiri di kawasan Silang Monas di sebelah kanan saya ini. Sementara sebagian sana sudah mulai terlihat warga berdiri di lampu merah, bagaimana mereka menunggu pahlawan Olimpiade 2016 yang sebelumnya memang Alfian tadi juga menyatakan di pemberitaan bahwasanya terakhir Indonesia mendapatkan medali emas di tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing oleh pasangan ganda putra, dan ini kurang lebih hampir 8 tahun Indonesia tidak mendapatkan emas, dan pada tahun ini Indonesia mendapatkan emas dan menempatkan Indonesia di posisi ke-46 ranking Olimpiade di seluruh dunia, Alfian. Dan memang saat ini petugas penjagaan sudah berjaga-jaga di kawasan Silang Monas dan Merdeka Barat. Ada dua solusi alternatif tadi kami dapatkan informasi, sebelumnya mereka harus parkir dulu di Silang Monas, tetapi terakhir yang dapat kami informasikan para pemenang Olimpiade maupun official akan diterima di Istana Merdeka, Alfian, tepat di belakang saya ini. Sebelumnya memang tahun 2008, 2012 bahkan ketika zamannya Susi Susanti, arak-arakan sudah digelar, tetapi mungkin yang unik pada tahun ini adalah mobil bandros bisa masuk ke Istana Negara, Alfian. Dan kita menunggu bagaimana kemeriahan dan juga antusiasme warga di kawasan Medan Merdeka hari ini, Alfian. Ya Yuda, lancarnya arus lalu lintas ini memang karena rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polisian atau memang jalanan pagi hari ini cenderung lengang di sekitar kawasan istana ini? Ya, kalau mengenai rekayasa lalu lintas, sejak tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sudah berada di kawasan Silang Monas, tidak ada rekayasa lalu lintas. Warga masih bisa melintasi kawasan ini dengan biasa, tapi memang sepertinya cukup terlihat lengang di belakang saya ini, Alfian. Tapi kalau di sebelah sana, sudah banyak sekali warga yang sepertinya berdiri di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat. Mereka menantikan official kendaraan yang akan melintasi dan menuju ke Istana Negara. Sejauh ini memang tidak terlihat kepadatan arus lalu lintas, warga masih bisa melintasi kawasan Medan Merdeka Barat, mereka bisa juga melintasi kawasan Gambir, kemudian Silang Monas dengan lancar pada pagi hari ini. Mungkin salah satunya memang hari ini juga tetap diberlakukan plat nomor ganjil genap, Alfian, sehingga kawasan ini juga terbilang tidak terlalu padat pagi ini, Alfian. Ya Yuda, kalau kita ketahui memang kawasan di sekitar kawasan Monas ini banyak area perkantoran di sana ya, khususnya kantor-kantor pemerintahan. Apakah memang ada dispensasi khusus bagi para pegawai memang diizinkan untuk keluar, untuk memberikan sekedar salam, memberikan sekedar semangat kepada para peraih Olimpiade, peraih medali Olimpiade di sana, sehingga mereka diizinkan untuk menunggu di sepanjang pinggir jalan ini, Yuda? Ya, kalau sekitar tempat saya berdiri saat ini adalah di kantor perhubungan, kemudian ada Radio Republik Indonesia serta Balai Kota Jakarta di bagian belakang. Untuk sementara ini memang warga yang berdiri adalah sebagian seperti saya lihat berseragam, Alfian. Sepertinya mereka memang diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat kemeriahan pawai untuk menyambut pahlawan medali emas maupun perak yang akan hadir, dan sepertinya mereka memang diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat karena memang kawasan ini seperti tadi Alfian katakan sangat syarat oleh kantor-kantor pemerintahan, terutama kantor berhubungan dengan Dinas Perhubungan, kemudian juga RRI dan juga beberapa kantor kementerian, Alfian, sehingga sepertinya mereka menyambut kehadiran pahlawan Olimpiade dengan sangat antusias pada pagi hari ini, Alfian. Baik, terima kasih Yudi Doan melaporkan langsung dari kawasan Monas. Nanti kita akan kembali mencoba menghubungi Anda untuk mengupdate informasi seputar bagaimana anak-anak ini akan memasuki kawasan istana nanti.